Hidangan paling terkenal di Banjarmasin, Kalimantan Selatan adalah itik panggang yang dimasak perlahan hingga dagingnya terasa empuk dan tidak amis. Serta mie banjir dengan kuah kental dan kaya rasa dengan tambahan telur itik rebus. Lalu, kenapa ya olahan kuliner khas Banjarmasin banyak menggunakan itik? Waduh, buset bener nih. Perihnya luar biasa ya. Asapnya ngebul banget nih. Ini kalau sampai habis nggak bisa ngeliat kayak ini saya, sumpah. Perih banget. Masih muat ke sini ya? Bagi orang Banjar, itik dan telur itik bukan sekedar alternatif, melainkan kebutuhan pangan utama yang tidak terpengaruhi oleh harga komoditas nasional seperti daging sapi atau kedelai. Tak heran, kuliner itik merajai Banjarmasin. Nah, penggunaan itik yang masif dalam kuliner Banjar ternyata disebabkan karena sebagian besar wilayah Kalimantan Selatan terdiri dari lahan rawa yang membuat masyarakatnya kesulitan memelihara ternak besar seperti sapi atau ayam. Sehingga mereka mengalihkan kebutuhan protein hewani ke hasil sungai dan rawa. Makanya lahirlah berbagai inovasi pengolahan itik yang khas di wilayah ini, Sekit Lovers. Ditambah lagi, rumpun itik lokal unggul yakni itik ala bio yang dikenal sangat produktif menghasilkan telur mencapai 250 butir per tahun dan memiliki daging yang lezat. Soal resep dan cara mengolah itik panggang agar nikmat dan tidak amis, rupanya orang Banjar punya cara sendiri. Pertama, itik harus dicuci dan dibersihkan dulu hingga tak ada lagi kulit yang masih menempel pada daging. Setelahnya, itik dipotong menjadi beberapa bagian. Tapi yang diolah hanya bagian daging saja ya. Bagian lain seperti paruh, tulang, sampai jeroan nggak diolah ya, alias dibuang, Sekit Lovers. Kualitas bebeknya harus, sama teknik pemotongannya juga mas. Kalau salah motong susah matangnya mas. Oh, susah matangnya. Nah, bisa amis juga itiknya. Daging itik digeprek dan dibelah supaya saat diberi bumbu, racikan bumbunya mudah meresap ke dalam. Selain itu, juga agar daging itiknya tidak alot dan bau amis. Ini untuk bumbuin itiknya nih panas banget karena depan panggangannya langsung. Nah ini udah bumbunya banyak rempah-rempah ya, kecap, ada bumbu rahasia juga, pakai rempah-rempah, bawang juga pakai ya. Pakai. Nanti tambahin sambal. Ini kita mau aduk, langsung habis ini dipanggang. Nah, ini aromanya udah mantep banget nih. Dalam sehari, rumah makan itik panggang legendaris di Jalan Antasari ini bisa menghabiskan 40 ekor itik yang jadi ratusan porsi. Setelah diberi bumbu, baru deh itiknya langsung dipanggang. Mas, ini kagak perih mata ini. Perih ya? Perih. Sumpahnya asapnya gede banget ya. Mata saya nggak bisa melek loh, sumpah ini. Perih banget. Tapi ini kurang lebih ada sekitar berapa nih? 15? 5 ekor. 5 ekor itik Baru nih. 5 ekor. Baru 5 ekor itik ya. Kurang lebih ada berapa potong nih berarti? 25. 25. Waduh, buset bener nih. Perihnya luar biasa ya. Asapnya ngebul banget nih. Ini kalau sampai habis nggak bisa ngeliat kayak ini saya, sumpah. Perih banget. Masih muat ke sini ya? Menariknya nih, di Banjarmasin, memanggang itik harus pakai kayu halaban karena dinilai lebih harum dan lebih awet apinya. Kayu halaban sendiri tumbuh subur di daerah Kalimantan dan Sumatera, di tanah yang lembab, bahkan di pinggiran sungai atau hutan. Arang kayu halaban, terutama dari Kalimantan, dikenal keras, padat, menghasilkan panas konsisten, tahan lama, dan abu sisa pembakaran sedikit. Karena itulah, arang kayu halaban jadi bahan bakar favorit untuk barbekyuan dan sering diekspor ke Timur Tengah tuh. Mas, ini kan ternyata bebeknya dipanggang setengah matang dulu, didiemin dulu, baru dipanggang lagi. Kenapa nggak sekalian aja langsung dipanggang sekalian sampai kering gitu? Biar minyaknya kering dulu, baru dipanasin lagi. Oh, berarti diangkat dulu setengah mateng,
Iya. Nunggu minyaknya kering dulu. Iya. Nah, kenapa emang harus minyak kering dulu? Belum tentu laku semua kan. Oke, jadi sengaja di setengah matengin dulu. Oh, nah. Berarti abis ini kita ada yang mau beli baru dipanggang lagi ya. Bebek yang digunakan adalah bebek muda berusia sekitar 2-3 bulan. Menemukan olahan bebek di Banjarmasin cukup mudah, lantaran banyak peternakan bebek tersebar di sini, seperti di Alabio dan Muntai. Saat disajikan, itik akan dipotong kecil-kecil Secret Lovers. Setelah itu, baru dituangkan sambal kecap lagi. Wih, ngiler banget nggak tuh? Iya, buat yang nggak suka itik, di sini juga ada ayam panggang Secret Lovers. Kalau saya sih tim itik panggang lah. Udah bantuin bakar sampai mata saya perih, masa saya nggak cobain itik panggangnya? Bismillahirrahmanirrahim. Kita cobain ya nih. Itik panggang tanpa pakai bumbunya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Udah nggak kerasa amis ya. Empuk banget. Sekarang saya coba pakai bumbunya ini, sambal sama kecap nih bumbunya ya. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, makin nikmat nih. Saya nggak sabar pengen pakai nasi ya. Nikmat banget. Olahan yang menggunakan itik tentu tak hanya itik panggang saja. Di kota Seribu Sungai ada juga mie banjir, sajian mie khas Banjarmasin yang menggunakan telur rebus itik sebagai toppingnya. Mas, ini kenapa sih kok dinamakannya mie banjir? Apa sih artinya mie banjir tuh dalam bahasa Banjar tuh? Itu apa namanya? Mie-nya itu nggak pakai kuah banyak, sama nggak kering. Oh, Jadi, setengah-setengah gitu. Ya. Kuah sedikit. Kuah enggak, kering enggak. Iya, betul. Sebutnya banjir jadinya. Iya, banjir. Oh, oke. Berbeda dengan mie pada umumnya, mie banjir disajikan dengan kuah nanggung. Dibilang mie rebus, tapi kuahnya sedikit. Dibilang mie goreng juga, tapi ada kuahnya. Nah, bingung kan? Sebenarnya sih, mirip-mirip sama mie nyemek khas Jawa sih ya. Mas, ini Ya, kalau mie banjir ini memang identiknya tuh warna merah seperti ini atau bisa warna kuning atau gimana sih? kalau mie banjir itu bisa semua mie bisa, Oh, mie bisa. kuning bisa, mie keriting bisa. Cuma kami di sini ada ciri khasnya pakai mie merah gitu. Mie merah. Nah, oh. iya. Nah, merahnya ini dari apa sih Mas ini? Ini dari pewarna makanan nih. Warna makanan. Oh, oke. Cuma kita tanpa bahan pengawet nih. Tanpa Jadi pengawet. kalau 3 harinya sudah apa? Ada Keras. jamur-jamur. Oh, jamur-jamurnya. Hmm. Oh, berarti emang harus yang fresh, yang Hmm, baru jadi iya. bikin ya. Hmm. Biasanya, para penjual menyiapkan berbagai toppingnya terlebih dahulu. Menyiapkan berbagai sayuran, dari kol hingga sawi. Baru, daging ayam untuk toppingnya direbus sampai matang. Sedangkan kuah kaldu rebusannya jadi kuah mie banjirnya. Ini dia tokoh utamanya nih, mie merah. Baik mie merah maupun telur itik direbus sampai matang. Lalu ditambahkan sedikit garam biar rasanya makin gurih. Nah, bumbu dan mie banjirnya akan dimasak ketika sudah ada pesanan. Oh, ini kaldu. Airnya tuh kaldu. Kaldu ayam. Tadi bumbu bawang, minyak masuk. Nah, tambah airnya nih pakai kaldu ayam nih. Wah, dari aromanya sih gurih-gurih, mantep. Baru ntar kita tunggu, kita masak lagi nih ya. Iya. Oke. Banjarmasin dulu juga dikenal sebagai daerah yang banyak pedagang Tionghoanya. Mie disebut-sebut dibawa dari pedagang dari Cina yang berniaga di Banjarmasin. Seiring perkembangannya, sajian mie diadaptasi sehingga rasanya sesuai lidah khas Banjar. Namanya pun jadi mie banjir. Oh iya, mie banjir juga sering disebut mie habang. Dalam bahasa Banjar, habang artinya merah. Wah, ini satu porsi mie banjir nih lengkap ya. Proteinnya ada, karbonnya juga ada. Ini pakai telur itik ya Mas ya? Ya. Telur itik, pakai suwir ayam juga. Wah, lengkap nih. Ini kenapa harus pakai telur itik sih Mas? Itu teksturnya lebih kenyal lah, kenyal. Oh, lebih kenyal. pas dibandingkan Ah. dengan telur ayam. Tapi Telur pernah pakai ayam. telur ayam? Pernah. Cuma rasanya? beda rasanya. Wah, pasti ngiler banget kan Secret Lovers. Perpaduan mie dengan kuah kental ini
pastinya nikmat banget loh. Apalagi ditambah berbagai topping, termasuk telur itik yang membuat masakan khas Banjarmasin ini jadi extraordinary gitu. Oh iya, jangan sampai salah ya. Kedai mie Banjir umumnya buka sore hari, mulai pukul 5 sore sampai 11 malam. Soalnya, warga Banjarmasin biasanya menyantap mie Banjir sebagai makan malam Secret Lovers. Nah, kalau porsi ini apa yang spesial apa nih? Ini paha, ada paha. Premium. Premium. Oh, premium ini pakai pahanya juga nih ya. Tambahan paha. Tambahan pahanya ya. Boleh mana? Nih kita lihat ya. Oh, ini ada ayam pahanya. Ada suiran ayamnya, ada telurnya. Luar biasa. Berapa satu porsi ini? Kalau yang premium ini 30.000, 30.000. kalau tanpa paha itu 20.000. Oh, perbandingan jauh juga ya. Iya. Dan ini 30.000 sekenyangnya 30.000 loh.